Selamat sore. Hari ini gue akan posting dua video. Satu MU gue posting sekarang dan nanti agak malaman dikit Barcelona. MU bermain sangat solid, meraih kemenangan sangat layak. 3-0 bisa lebih banyak kalau syutingan dari Bruno Fernandes, assist Pogba kena mistar. Kalau itu masuk, wah itu kan di awal-awal babak pertama, jadi harusnya selesai tuh. MU bermain cukup solid. Sekarang gue melihat peran yang berbeda. Di awal kita sudah bilang, gue dan berapa komentator, berapa pemain di Inggris bilang Pogba nggak bisa bermain dengan Bruno Fernandes jika role-nya sama, jika kedua bermain sebagai attacking midfield. Ternyata yang dilakukan oleh adalah Pogba disuruh singkirkan egonya, disuruh menjadi servernya Bruno Fernandes. Sekali-sekali dia pasti ikut ke depan, tapi perannya sebelum Bruno datang sangat berbeda. Di situ dia adalah jagoannya di lini tengah yang mengatur semuanya, tapi sering menahan bola sehingga sirkulasi bola mandek dan sering kali dribbling nggak penting. Sekarang masih, tapi jauh lebih efektif lah. Dan peran itu berhasil dilakukan Pogba. Kelihatan match lawan Sheffield sangat kelihatan, bahkan melawan Spurs pada saat dia masuk. Lawan Norwich, dua pemain ini ngedrop. Lawan Norwich, Pogba bisa dibilang bermain dari masuk menit 76 kalau nggak salah, praktis 45 menit, karena ada extra time di mana mereka bermain 10 menit. Tidak terlalu efektif. Bruno Fernandes penampilannya kembali kemarin belum menunjukkan Bruno Fernandes yang kita tahu sebelum liburan ini berjalan, tapi sangat efektif. Jadi kalau lu lihat, nggak usah jauh-jauh lah, lu lihat di video sebelum gue bikin, bukan lawan Norwich, lawan Sheffield kalau nggak salah, itu di babak pertama Bruno lebih berada di lini tengah. Oke. Kalau kemarin lu lihat, dia posisinya sedikit menggeser. Makanya lawan Sheffield itu bisa dibilang belum apa namanya, nggak ada end passing yang benar. Nah kemarin justru dia lebih baik melakukan shots, oke, dan mencetak 2 gol. Jadi perannya sesuai dengan kenapa dia diambil oleh MU. Bermain solid dan yang membuka itu sebenarnya Greenwood ya. Greenwood ini harusnya diberikan lebih banyak kredit karena berkali-kali oleh memasang James di kanan, dan seperti yang prediksi gue juga dia tenggelam di kanan, dan Greenwood membuktikan jauh lebih efektif karena dia punya skill. Dia punya skill yang bisa melakukan penetrasi ke area lawan dan mendapat 1 gol. Walaupun sekali-sekali dia mungkin nggak bermain bagus karena masih muda, wajar, ups and down. Tapi ini pemain layak diberi kesempatan lebih banyak lagi sebagai winger kanan, atau dia atau Rashford. Cuman secara overall, kalau kita lihat dari statistiknya, shots on target 12, shots total 12, Brighton 8, tapi itu terutama lebih ke babak kedua ya. Dan on targetnya MU 6, Brighton 2. Passingnya 546, 291. Attackingnya jauh lebih banyak, 132 MU dan Brighton 50. Jadi secara overall bisa dibilang sangat layak menang. Ini berdasarkan data, tapi kalau lu nonton itu juga sangat layak untuk menang. Di sini gue kasih juga statsnya passingnya Bruno Fernandes, tidak terlalu banyak, 37 dan 9 salah passing. Salah passingnya ada 4 yang ke depan, but that's okay. Lebih dominan lagi, tadi passingnya Bruno kan 37, Pogba 57, jauh lebih banyak. Dan throughout the whole field hanya berapa, 8 salah passing dari 57, which is good. Akurasinya cukup tinggi, termasuk assist kepada Bruno yang kena mistar juga. Jadi di sinilah Pogba harus bisa mempertahankan perannya kalau mereka ingin maju, yaitu sebagai box to box, sebagai server,
bekerja lebih keras lagi, terutama dari sisi transisi, dan tidak mementingkan egonya sendiri. Karena lu nggak bisa cuma ngandelin Bruno Fernandes bagus, tapi bukan pemain top, sehingga kelihatan dia belum, setelah 4 match belum mendapatkan performanya, padahal dia selalu mulai menjadi starter. Oke, dia bisa bermain, tim ini bisa bermain bagus, terutama kalau gue bilang semenjak Pogba balik, semenjak dia diberikan peran yang berbeda. Nanti kalian bisa lihat statistiknya. Nah sekarang masih ada beberapa match, cuman yang gue nggak habis pikir, tim-tim kecil MU kan akan ketemu tim kecil. Lihat Sheffield lawan MU full bertahan, kalah juga. Sheffield lawan Arsenal lebih attacking, kalah juga, tapi at least bisa cetak gol. Brighton kemarin setengah-setengah, ngepresnya 3 orang lawan pemain belakang MU yang sudah biasa sekarang membangun serangan dari belakang, ya nggak berhasil, lewat juga. Di babak kedua sudah lebih menyerang, lebih banyak shots. Babak pertama, salah satu keberhasilan MU juga karena mereka diberi ruang untuk Brighton bisa bermain. Nah pada saat mereka bisa mencetak gol, permainan MU tambah fluid. Jadi sudah kelihatan bahwa MU sekarang ini dengan Pogba terutama, percaya dirinya lebih meningkat. Gue tidak yakin kalau Pogba nggak main, hanya Bruno Fernandes saja, itu bisa bermain bagus. Salah satu contoh ya pas lawan Norwich, menit 75 baru Pogba masuk. Karena Fred dan McTominay tidak punya kemampuan untuk bisa mendukung Bruno Fernandes seperti yang dilakukan oleh Pogba. Memang Pogba is one of the best midfielder in the world, itu kita semua tahu. Cuman kita juga tahu egonya terlalu tinggi. Maka dari itu dia sudah membuktikan dia bisa menjadi team player, dan ini ya menguntungkan MU aja. Jadi seharusnya tim-tim papan bawah itu nggak main bertahan lawan MU, tapi berani melakukan pressure. 4-5 pemain, 5 pemain lah, melakukan pressure, memaksa MU melakukan long ball. Karena long ball ini kan 50-50. Nah pada saat ini mesin kan sudah berjalan, kayak Liverpool, kayak City. Pada saat tim yang bertahan bermain seperti tim yang bermain bertahan melawan tim yang sudah berjalan seperti mesin, ya peluang pasti, mereka pasti dapat peluang. Kalau nggak 3-0, 1-0, you still lose the game. Oke, that's why harusnya tim-tim yang kecil ini berani menyerang untuk meng-create lebih banyak peluang. Karena nanti ada masanya di mana MU agak menurun sedikit. Lawan Norwich menurun, but mereka bisa menang. Nah, pada saat mereka menurun, bukan berarti mereka harus kalah, tidak. Tapi at least membuat peluang terhadap tim-tim kecil ini lebih besar untuk menstraf kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh MU. Tapi kalau bermain kayak Brighton, Sheffield, bertahan, ngepres setengah-setengah, ya selesai. Dibungkus loh sama Pogba sama Fernandes. Cuman kalian perhatiin nggak, Fernandes ini nggak punya syutingan keras ya. Cuman harus diakui syutingnya itu akurat. Dan pada saat kena mistar itu kelihatan banget. Syutingannya pelan tapi benar-benar ke pojok, 2 cm ke kiri udah masuk itu bola. But that's okay. Kita lihat, gue selalu bilang EPL ini penuh dengan surprises. Salah satu surprises ya lihat tahun lalu lah, di mana Huddersfield ranking 20 bisa menang lawan MU. Jadi jangan terlalu puas dulu, MU masih bisa mengincar tempat di Champions League. Asumsi Man City tetap bermain di Champions League, jadi harus keempat kan. Nah Leicester seperti yang gue sudah bilang akan menurun. Spurs nggak tahu, persaingan ini akan lebih berat lah. Arsenal udah 2 match tampil meningkat. Ntar malam lawan Norwich kita lihat lagi apakah bisa meningkat. Kalau bisa meningkat akan menjadi seru pada saat bertemu dengan Wolves dan Liverpool dan Leicester. MU juga match terakhir Leicester ya. Ini bisa, kalau seandainya MU sekali aja kalah atau sekali kalah sekali seri, ini akan seru sampai di hari terakhir. Nah konsistensi ini yang harus dijaga, jangan sampai kejadian kayak lawan Norwich lagi.
Dimana kalau 90 menit itu kan seri, itu sudah kehilangan 2 poin. Hal seperti itu tidak bisa terjadi lagi kalau seandainya Ole benar-benar menurunkan line up yang benar. Jadi masa kan Ole kadang-kadang melakukan rotasi. Nah, apakah ia perlu rotasi? Iya kalau berjalan. Contoh aja kalau Daniel James dimainkan di sayap kanan bukan Greenwood, itu udah tenggelam sayap kanannya. Atau Fred McTominay main dengan Pogba di depannya, bisa nggak dia merubah perannya lagi? Ini kan hal-hal yang masih tanda tanya karena jadwal padat. MU juga main semifinal FA Cup, European League kan baru Agustus ya, jadi itu bisa diabaikan, bisa fokus ke FA Cup sama Liga. Gue pengen lihat rotasi, apakah dia Ole benar-benar berani melakukan rotasi atau tidak. Dan kalau tidak, seandainya nggak ada rotasi seperti Liverpool, ini pemain kan rentan cedera karena jarak match pertama match kedua itu sangat padat lah. Maka dari itu IPL ini tinggal 7 match ya, 6 match ya, itu akan menjadi sangat seru lagi. Every match is a final. Lengah dikit kehilangan poin. Dan apalagi Wolves juga sejajar sama MU sekarang. Kita lihat. Thank you for watching.